Shalom dan puji Tuhan saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Sahabat Doa, di mana melalui program ini, melalui channel ini, setiap hari kami akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala pergumulan saudara. Itu sebabnya kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebentar lagi saya akan berdoa bagi saudara, saya akan menopang saudara dalam doa. Namun sebelumnya kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan membangkitkan iman saudara dalam saudara menaikkan doa-doa saudara. Kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kembali kami berdoa bersama. Untuk kembali hamba akan menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Namun sebelumnya ya Tuhan, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman-Mu yang akan meneguhkan iman kami. Berfirmanlah kepada setiap kami, bangkitkan iman anak-anak-Mu melalui firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, saya rindu iman saudara dibangkitkan terlebih dahulu melalui firman Tuhan. Saya rindu kita renungkan firman Tuhan, sehingga iman saudara dibangkitkan ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Adapun teks firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama adalah dari Matius pasal yang ke-8, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Saya akan membacakan firman Tuhan ini bagi saudara. Yesus menyembuhkan hamba perwira di Kapernaum. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia, dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah konteks di mana satu kali ada seorang perwira, yaitu perwira di Kapernaum, datang kepada Yesus, di mana perwira ini memberi permintaan kepada Yesus, dan pada akhirnya apa yang dia minta itu dikabulkan, di mana dia punya seorang hamba, dan hambanya ini sakit dan sangat menderita. Itu yang dicatat di sana saudara. Lalu dia meminta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkannya, dan singkat cerita ayat 13 berkata, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, di sini yang kita lihat adalah perwira ini punya masalah, di mana masalahnya dia punya hamba yang sedang sakit keras. Lalu kemudian pada akhirnya perwira ini mengalami mujizat, di mana hambanya disembuhkan dan masalahnya diselesaikan. Yang saya rindu kita belajar saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan, adalah bagaimana sehingga perwira ini mendapat jawaban, mendapat mujizat dari Tuhan.
Bagaimana sehingga permohonan perwira ini dikabulkan oleh Tuhan? Apa yang dikerjakan oleh perwira ini sehingga permohonannya dikabulkan? Saya rindu kita terapkan, saudara, supaya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi permohonan kita juga dikabulkan. Yang pertama, pada waktu itu tentu saja ketika hambanya ini sakit, perwira ini sudah berusaha, perwira ini sudah berjuang. Tapi kita bisa melihat di sini bahwa pada akhirnya solusi dia dapatkan hanya dari Yesus. Atas masalahnya, atas persoalannya yang tidak ada jalan keluar pada saat itu, akhirnya dia mendapatkan solusinya pada Yesus. Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saat ini saudara punya masalah, saudara punya beban, saudara punya persoalan, ada solusi yang Tuhan siapkan bagi saudara. Saudara bisa menemukan solusi dalam Yesus, dan hanya Yesuslah solusi bagi kehidupan saudara. Mungkin selama ini saudara sudah berjuang, saudara sudah berusaha untuk mendapatkan jalan keluar, saudara berusaha untuk mendapatkan solusi, tapi ternyata saudara tidak bertemu solusi apapun yang menyelesaikan masalah saudara. Tapi hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada solusi yang bisa saudara temukan, dan solusi itu ada pada Yesus. Solusi terhadap segala masalah, solusi terhadap segala persoalan yang sedang saudara alami hari ini ada pada Yesus. Yesuslah jalan keluar, Yesuslah solusi bagi kehidupan saudara. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana perwira ini mengalami solusi dari Yesus? Bagaimana sehingga dia mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar dari Yesus? Itu yang saya ingin kita lihat, saudara. Yang pertama, dikatakan di ayat 5 dan ayat yang ke-6, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan sangat menderita." Yang pertama yang kita lihat di sini, sehingga dia menemukan solusi dalam Yesus adalah di mana dia datang mengadukan, menceritakan, mengungkapkan masalah dan persoalannya kepada Yesus. Dia datang menceritakan masalah dan persoalannya kepada Yesus. Jadi bagaimana dia mendapatkan solusi dari Yesus? Dia ceritakan, dia ungkapkan apa yang menjadi persoalannya. Apa masalah yang sedang dia hadapi? Apa masalah yang sedang dia alami? Dan ketika dia datang kepada Yesus dan menceritakan masalah itu, menceritakan persoalan itu, akhirnya dia mendapatkan solusi dan jalan keluar dari Yesus atas segala masalahnya. Nah, saudara, hari ini kalau saudara sedang punya masalah, sedang punya persoalan, ada beban, ada persoalan dalam kehidupan saudara, mari temukan solusi dalam Yesus dengan menceritakan dan mengungkapkan semuanya kepada Dia. Sujudlah di kakinya dan ungkapkan segala masalah, persoalan yang saudara hadapi, beban yang saudara pikul saat ini kepada Dia. Maka Dia akan menjadi solusi bagi kehidupan saudara. Dia akan mengabulkan apa yang menjadi kerinduan dan permintaan saudara. Datanglah kepada Dia, mengadukan, menceritakan segala masalah dan beban yang saudara hadapi di dalam kehidupan saudara. Itu yang pertama, saudara. Dia menceritakan, dia mengungkapkan apa yang menjadi masalah dan persoalan yang dia alami dalam kehidupannya. Lalu kemudian hal kedua yang bisa kita lihat, saudara, itu ada di ayat yang ke-8. Di mana di ayat 7 Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Lalu ayat 8 dia menjawab, tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Saudara, siapa dia? Dia seorang perwira dan dia punya hamba. Artinya perwira ini sebenarnya bukan tidak layak, rumahnya bukannya tidak layak. Tetapi apa yang membuat dia berkata bahwa aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku, itu alasannya hanya karena kerendahan hatinya. Dia merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Karena kerendahan hatinya, bukan karena keadaannya, bukan karena situasinya, bukan karena keadaan rumahnya buruk dan sebagainya. Karena dia seorang perwira dan dia punya
punya bawahan, dia punya hamba malah di rumahnya. Tentu saja rumah itu adalah rumah yang layak sehingga dibutuhkan hamba bekerja di rumah. Tapi karena memang dia seorang yang rendah hati, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Bukan karena rumah itu tidak layak, tapi karena memang dia seorang yang rendah hati. Saudara, mendengar perkataan itulah Yesus berkata, tidak pernah aku jumpai yang seperti ini. Orang yang berjabatan tinggi, orang yang dihargai, orang yang dihormati, tapi penuh dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah saudara, itu yang menjadi alasan kedua sehingga pada akhirnya dia mengalami mujizat, dia mengalami apa yang dia pergumulkan diwujudkan oleh Allah. Karena dia datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Itu yang perlu kita belajar, saudara. Datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Seringkali kalau kita amati, saudara, maka kita akan menemukan bahwa banyak orang datang kepada Tuhan hanya menuntut dan menuntut. Bukankah itu ciri khas kesombongan, hanya menuntut daripada Tuhan? Kenapa tidak lakukan ini, kenapa tidak lakukan itu? Kerjakan ini, kerjakan itu Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi orang ini, selain dia datang memohon, dia juga datang dengan penuh kerendahan hati di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya apa yang dia rindukan diwujudkan Allah. Lalu kemudian selanjutnya, saudara, di ayat 8 itu masih dia berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Betapa dahsyat iman perwira ini, saudara. Karena dia meyakini bahwa perkataan firman Tuhan, sepatah kata saja pun itu sangat berkuasa. Sehingga hambanya akan mengalami kesembuhan. Sehingga apa yang dia inginkan akan terwujud. Hanya butuh sepatah kata firman Tuhan. Bukankah itu iman yang luar biasa? Di mana dia sungguh-sungguh percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu dahsyat. Sehingga dengan sepatah kata firman Tuhan saja itu sudah sanggup untuk menyembuhkan hambanya yang sudah parah itu, yang mustahil untuk sembuh itu. Tetapi dia percaya hanya dengan sepatah kata firman Tuhan, semua masalah itu selesai. Masalah penyakit hambanya itu selesai. Hari ini, saudara, kalau kita datang kepada Tuhan dengan iman seperti iman perwira ini, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang dahsyat, perkara yang luar biasa daripada Tuhan. Kalau kita yakin setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa, maka kita benar-benar akan mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Perwira ini yakin dan percaya akan kuasa firman Tuhan, sehingga akhirnya dia mengalami kedahsyatan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau mengalami kuasa Tuhan, mengalami jawaban doa, percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Kemudian, saudara, yang terakhir dikatakan di ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah satu prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada salah satu lagi datang, maka ia datang, ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, yang kedua yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa perwira ini percaya akan otoritas Tuhan. Sampai dia buat contoh, aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Kalau kuperintahkan mereka akan lakukan. Pergi kubilang mereka pergi, datang kubilang mereka datang. Atau kepada hambaku kubilang kerjakan, mereka kerjakan. Itu yang dia ungkapkan kepada Yesus, tidak perlu engkau datang. Artinya apa? Dia percaya bahwa Yesus itu punya otoritas. Tidak usah dia sibuk-sibuk, dia pasti bisa mengerjakan mujizat. Begitu kira-kira, saudara. Dan ketika mendengar itu, Yesus geleng kepala. Tidak pernah kujumpai iman sebesar ini. Iman apa itu, saudara? Iman yang mempercayai bahwa Yesus berkuasa. Yesus punya otoritas. Hari ini, dengar saudara,
Yesus punya otoritas atas kehidupan saudara. Otoritas Yesus lebih besar, lebih berkuasa daripada segala masalah dan persoalan kehidupan saudara. Yesus lebih berkuasa. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan ini yang mengingatkan kita bagaimana kita menemukan solusi di dalam Yesus. Kita harus datang kepada Dia dan mengungkapkan, menyerahkan masalah kita kepada Dia. Kita datang kepada Dia dengan kerendahan hati, dan kemudian kita datang kepada Dia dengan iman. Kita percaya sungguh kuasa firman-Nya, dan kita percaya sungguh otoritasnya bahwa Dia yang paling berkuasa. Dengan kita datang kepada Dia dengan demikian, saudara, kita akan mengalami mujizatnya. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Sebentar lagi kita berdoa. Saya percaya firman Tuhan ini sudah membangkitkan iman saudara ketika kita menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah membangkitkan iman saudara dalam kita menaikkan doa-doa pergumulan kita di hadapan Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini saudara, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segala pergumulan saudara, segala topik-topik doa saudara, segala kerinduan saudara. Dia Allah yang peduli, Dia Allah yang berkuasa, dan Dia Allah yang sanggup. Dia Bapa yang baik. Dia akan memberi apa yang menjadi kerinduan saudara. Dia akan memberi apa yang saudara mohonkan, apa yang saudara minta daripadanya. Itu sebabnya mari kita datang kepada Bapa. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Saya akan menopang saudara dalam doa dan permohonan saudara. Mari datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh iman saudara. Saat ini terlebih dahulu saya berdoa bagi saudara pribadi lepas pribadi. Mungkin ada pergumulan saudara secara khusus. Mungkin ada kerinduan saudara secara khusus. Mungkin ada saat ini ada menjadi harapan saudara. Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara secara khusus. Apapun itu saudara, mari datang kepada Tuhan. Saya akan berdoa bagi saudara. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan. Mari berseru dan berserah kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, pribadi lepas pribadi. Apapun yang menjadi pergumulan mereka secara khusus, apapun yang menjadi beban dan persoalan mereka pribadi lepas pribadi secara khusus, yang orang lain tidak mengerti, orang lain tidak tahu, tetapi Engkau Allah kami, Engkau Bapa kami yang mengerti dan tahu segala sesuatu. Saat ini hamba berdoa, Tuhan bekerja, Tuhan memberkati, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini mereka datang kepadamu dengan kerinduan atas beban masalah persoalan mereka. Saat ini mungkin mereka datang kepadamu dengan tangisan. Engkau Allah yang campur tangan dalam segala kerinduan mereka. Engkau Allah yang bekerja. Engkau Allah yang tahu bahasa tetesan air mata anak-anak-Mu. Tuhan tolong mereka dalam segala kerinduan mereka. Tuhan tolong mereka dalam segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengerti, lebih mengerti daripada kami mengerti masalah dan persoalan kami masing-masing. Saat ini hamba menumpangkan tangan, hamba memohon, hamba berdoa, hamba berseru, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Berkati anak-anak-Mu. Tolong mereka, campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini hamba juga berdoa, jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami masalah yang rumit, masalah yang berat, persoalan yang berat, yang menjadi beban persoalan yang berat dalam hidup mereka, tolong mereka, berikan mereka jalan keluar atas segala masalah persoalan hidup mereka. Bela anak-anak-Mu ya Tuhan, campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu, berkarya dan bekerjalah dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan, Tuhan yang menolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga-keluarga saudara.
Saya berdoa bagi keharmonisan keluarga saudara, atau mungkin saat ini ada masalah di tengah keluarga saudara. Mari datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa, dan Allah akan campur tangan menyatakan mujizatnya, memberkati keluarga saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Berikan keharmonisan, kedamaian, ketentraman di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu. Kasih Tuhan memenuhi keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga-keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus, jika ada masalah persoalan di tengah-tengah keluarga-keluarga anak-anak Tuhan saat ini, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang mengerjakan mujizat di tengah keluarga anak-anak-Mu. Tolong mereka ya Tuhan, selesaikan masalah di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati orang tua, berkati anak-anak, berkati suami istri, berkati sanak saudara, berkati semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Berkati keluarga-keluarga mereka, berkati semua anggota keluarga mereka dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu, mujizat-Mu di tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang intim dan dekat dengan Tuhan. Berkati keluarga setiap anak-anak-Mu satu persatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saya rindu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan semuanya kepada Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia sebagai tanda penyerahan, dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Percaya bahwa Allah yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia masih bekerja menyembuhkan, dan Dia sanggup menyembuhkan apapun yang menjadi sakit penyakit saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saya rindu berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit. Mereka sedang mengangkat tangan kepada-Mu, dan mereka sedang menaruh tangan kiri mereka di bagian tubuh mereka yang sakit. Biarlah tangan-Mu terulur. Hamba menumpangkan tangan, dan tangan Tuhan terulur menjamah tubuh mereka yang sakit, mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan bagi tubuh mereka yang sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan menjadi bagian anak-anak-Mu. Mereka merindukan mujizat-Mu Tuhan. Mereka membutuhkan kuasa-Mu. Mereka membutuhkan mujizat kesembuhan daripada-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami sakit kanker ya Tuhan. Kanker apapun yang sedang menggerogoti tubuh mereka, hamba berdoa, hamba mengulurkan tangan, menopang mereka Tuhan, menumpangkan tangan atas tubuh mereka. Dalam nama Yesus, biarlah tangan-Mu yang terulur dan menjamah tubuh yang sedang mengalami kanker ya Tuhan. Tuhan cabut semua sel-sel kanker dari dalam tubuhnya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung, di mana ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari sakit asam lambung, saat ini hamba berdoa ya Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami asam lambung ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan bagi dia. Nyatakan perkara-perkara besar bagi anak-Mu saat ini. Kerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari sakit asam lambung. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Tuhan menetralkan asam lambungnya, Tuhan menjamah pencernaannya dalam nama Yesus. Nyatakan mujizat-Mu, kami percaya mujizat-Mu sedang bekerja saat ini dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes, Tuhan tolong, Tuhan tolong nyatakan kuasa-Mu. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, normalkan kadar gula dalam tubuhnya,
dalam darahnya, dalam nama Yesus. Dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Allah menyatakan mujizatnya, di dalam nama Yesus Allah menyatakan perkara besar. Kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit hipertensi Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka yang sedang mengalami hipertensi. Bahkan mungkin ada yang sedang mengalami stroke karena hipertensi. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu, pulihkan kembali Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan orang lumpuh sekalipun, hari ini pun kami percaya Tuhan sanggup menyembuhkan, memulihkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami stroke ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, normalkan tekanan darahnya, sembuhkan penyakit hipertensinya dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kolesterol yang tinggi. Dalam nama Yesus Tuhan tolong anak-anak-Mu, nyatakan mujizat-Mu, normalkan kadar kolesterol dalam tubuhnya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami migrain, Tuhan juga yang campur tangan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuhnya, kerjakan kesembuhan. Ada begitu banyak juga orang-orang yang memohon doa yang sedang mengalami sakit asam urat. Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan kerjakan mujizat, sembuhkan anak-anak-Mu dari sakit asam uratnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami masalah ginjal, bahkan ada anak-anak-Mu yang sudah mengalami gagal ginjal dan sudah harus cuci darah, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Tuhan nyatakan perkara besar. Engkau kerjakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah kesehatan di ginjalnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Normalkan kembali fungsi ginjalnya, sembuhkan dia Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit jantung ya Tuhan. Ada begitu banyak juga permohonan doa untuk kesembuhan dari sakit jantung. Saat ini kami berdoa, saat ini kami berseru, Tuhan nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Sembuhkan anak-anak-Mu dari masalah kesehatan jantung, di dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit leper, getah bening, atau apapun penyakit yang sedang mereka derita saat ini yang belum disebutkan. Tuhan ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit. Nyatakan mujizat-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anggota keluarga anak-anak-Mu, orang tua mereka, anak mereka, saudara-saudara mereka yang sedang mengalami sakit saat ini, Engkau pakai setiap anak-anak-Mu untuk menjadi saluran mujizat-Mu. Pakai mereka untuk menumpangkan tangan dan menyembuhkan keluarga mereka yang sakit oleh karena kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus, kami percaya Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, kalau saat ini saudara sedang mengalami mujizat Tuhan, kalau saat ini saudara sedang melihat tubuh saudara sedang disembuhkan, mari saksikan saudara. Tulis kesaksian saudara di kolom komentar video ini. Saksikan bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat, dan mujizat apa yang saudara alami, supaya anak-anak Tuhan yang lain diteguhkan dan dikuatkan. Mereka juga percaya bahwa pergumulan mereka bisa dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Jadilah kesaksian bagi banyak orang ketika saudara mengalami mujizat dalam nama Yesus. Saat ini saudara, saya akan terus berdoa. Saya akan berdoa bagi segala pekerjaan saudara, karir saudara.
Kita serahkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati saudara dalam semua bidang pekerjaan saudara. Tuhan nyatakan mujizat dalam pekerjaan saudara. Apapun yang menjadi pekerjaan saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkati saudara melalui karir saudara, melalui pekerjaan yang sedang saudara kerjakan saat ini. Dalam nama Yesus, mari berdoa. Saya menopang saudara dalam doa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala bidang pekerjaan mereka. Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa bagi para pengusaha, para pebisnis, dalam bisnis apapun yang sedang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Tuhan kiranya menolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan kiranya yang membela anak-anak-Mu. Mungkin dalam kondisi ini mereka begitu sulit dalam menjalankan usaha dan bisnis mereka. Tuhan tolong, Tuhan bela terus anak-anak-Mu. Dalam segala situasi Engkau tetap mampu untuk memberkati anak-anak-Mu. Berikan ide-ide kreatif bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan usaha dan pekerjaan mereka, sehingga mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama Yesus, berkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Hamba berdoa bagi para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang memiliki peran penting dalam mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya Tuhan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang campur tangan dan memberkati para petani. Berkati apa yang mereka tanam, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang pertanian mereka. Tuhan kiranya memberkati semuanya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka tanam sehingga bisa berhasil Tuhan, bisa menghasilkan dalam nama Yesus. Berkati para petani, Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berikan cuaca yang baik selalu dalam mereka menanam ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dan mereka akan menuai apa yang mereka tanam karena Tuhan memberkati apa yang mereka tanam dalam nama Yesus. Berkati juga saat ini Tuhan para medis. Hamba berdoa khusus bagi para medis dalam kondisi yang sekarang ini. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, baik dokter, baik perawat, baik bidan. Berkati semuanya yang terlibat dalam kegiatan medis ya Tuhan. Berkati Tuhan, tolong nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang berperan, sedang bekerja dalam bidang medis. Jaga lindungi mereka dan pakai mereka menjadi berkat bagi banyak orang untuk kesehatan masyarakat di Indonesia ini dalam nama Yesus. Berkati para pegawai dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dalam pekerjaan mereka, dan Tuhan kiranya campur tangan untuk masa depan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para tenaga honorer ya Tuhan, di bidang apapun juga mereka bekerja. Biarlah Tuhan juga yang membela mereka, Tuhan juga yang campur tangan dan memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati para honorer Tuhan, agar mereka tetap melakukan yang terbaik, dan biarlah Tuhan campur tangan dalam kesejahteraan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan tolong mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan yang menjagai mereka dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang melindungi mereka, dan Tuhan yang buka jalan pintu berkat bagi mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para PNS. Tuhan tolong, Tuhan memberkati para PNS supaya mereka bekerja dan mengabdi untuk bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami berdoa buat para TNI Polri dalam mereka menjaga stabilitas bangsa ini. Tuhan tolong mereka, Tuhan pakai mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Berkati TNI Polri ya Tuhan, untuk kemajuan bangsa ini, untuk keamanan bangsa ini dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan juga yang memberkati para pejabat di pemerintahan kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, semuanya pejabat-pejabat sampai jajaran terendah.
Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan yang menolong. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba berdoa khusus bagi para pensiunan. Tuhan tolong mereka ya Tuhan. Tuhan tetap memelihara anak-anak-Mu para pensiunan. Berkati mereka dan biarlah semangat sukacita selalu memenuhi kehidupan mereka para pensiunan Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa saat ini buat anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran oleh karena situasi dan kondisi yang ada saat ini. Tuhan juga kiranya yang campur tangan, Tuhan yang membela anak-anak-Mu, bukakan jalan, bukakan pintu berkat bagi anak-anak-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hamba berdoa bagi masa depan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Engkau yang menjamin hari esok lebih baik. Engkau yang menjamin bahwa masa depan adalah masa depan yang cerah yang Kau persiapkan bagi setiap anak-anak-Mu. Biarlah itu digenapi dalam kehidupan semua anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Berkati juga studi anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam studi mereka Tuhan memberkati mereka sehingga mereka menjadi siswa-siswi, menjadi mahasiswa-mahasiswi yang unggul ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Tuhan kiranya menjawab. Tuhan nyatakan mujizat-Mu bagi segala pergumulan kami. Engkau Allah yang sanggup menjawab kami. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi segala doa-doa dan permohonan kami. Ini doa kami Tuhan, kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sungguh bersyukur kita bisa mendengarkan firman Tuhan bersama. Kita bersyukur kita bisa saling menopang dalam doa. Kami sudah menopang saudara dalam doa. Saya percaya saudara diberkati melalui channel ini, saudara diberkati melalui renungan malam hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari saudara berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya saudara. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin.